Oke. Jadi terkait dengan CV dulu nih Pak. Mau diskusi apa Pak? Ada nggak topik yang bisa kita diskusiin bareng gitu? Ya, jadi untuk Hah? Ya, udah masuk. ya untuk CV sebenarnya saya tuh udah lama Pak nggak buat CV yang mengikuti zaman sebenarnya. Mm-mm. Karena aku dulu kerja itu pas masih kuliah, jadi Hmm. mungkin CV-nya belum belum semenarik seperti sekarang gitu ya. Jadi udah macam-macam bentuknya gitu ya, lebih modern gitu ya. Nah ini mungkin ketika saya terakhir kerja 2020 gitu, saya ngeliat di LinkedIn kayaknya variatif sekali gitu ya ngeliat CV gitu ya. Dan saya mungkin mengikuti beberapa contoh yang ada. Nah itu saya coba duplicate Hmm. dan saya coba buat dengan desain saya sendiri. Nah cuma mungkin nggak tahu kenapa ya, entah karena memang pengalaman saya yang kurang menarik gitu ya, atau memang ada salah penempatan atau bahasa sehingga mungkin jadi apa ya, uh, kurangnya apa HR untuk memanggil saya gitu Pak, karena saya terakhir dapat panggilan itu mungkin bulan April terakhir itu. Oke. Jadi langsung to the point ke CV tapi tanpa perlu aku tunjuk CV-nya ya Pak ya gitu. Karena memang udah lama Ya, nggak ngikutin penulisan. Jadi gini, yang populer sekarang, yang tenar sekarang penulisan itu belum tentu cara nulisnya benar juga kok gitu. Dari yang saya lihat dari CV-nya Bapak ya gitu. Secara penulisannya sudah benar saja gitu. Cuman ada beberapa detail yang aku saranin. Yang pertama, jadi kan basic warna semuanya itu kan biru gitu ya. Itu. Nah, ya, biru itu warnanya nabrak dengan background fotonya. Oke, oke. gitu. Yang kedua, background foto profilnya itu agak blur. Mungkin bisa ganti foto yang lain, nggak harus pas foto kok Pak, gitu misalkan. Atau nggak harus foto di, Hmm. yang penting tuh profesional saja gitu. Tetap ukurannya segitu, gitu kelihatan profesional gitu ya. Yang penting nggak blur dan jelas gitu. Eh, Oke. Oke, yang selanjutnya terkait dengan font. Saya melihat beberapa variasi font gitu ya. Ini saran untuk umum adalah kalau mau main main anomali gitu ya, biar nonjol apa enggak, coba riset dulu font apa ditempelin font apa gitu. Karena ada Hmm. font yang memang nggak cocok gitu. Tapi kalau permainan font itu kita belum jago atau belum terbiasa, bisa belajar dulu atau mending kita satu font saja gitu. Satu font Oke. tapi nanti bikin 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 kontrasnya, bikin anomalinya itu pakai misalkan capitalize-nya atau uppercase-nya atau bold Iya. enggaknya atau underline-nya gitu. Atau lewat Hmm. coloring-nya gitu. Lebih ke arah sana gitu. Terkait dengan CV-nya ya Pak gitu. Karena eh, kalau saya dari tadi ngeliat informasinya menurut saya bagus gitu. Cuman fontnya mungkin saya nggak tahu ini fontnya apa, tapi kan beda-beda gitu ya Pak ya gitu. Hmm. Jadi ke arah sana. Terus yang selanjutnya yang pengen saya kasih tahu adalah terkait dengan halaman gitu. Nggak ada yang mewajibkan bahwa CV itu cuma satu halaman. Kalau memang informasi yang lain masih bisa kita masukkan gitu. Karena satu halaman itu Ya. bisa mirip kayak resume gitu, kayak singkatan gitu. Banyak informasi yang akhirnya Ya. takutnya kelewat gitu. Dua halaman itu normal gitu. Satu Normal ya. halaman Baik, baik. ya, tapi dua halaman jangan ada halaman yang kosong ya Pak gitu. Tetap diisi Betul. full gitu. Nah, Hmm. kalau satu halaman itu boleh nggak boleh, tapi riskan. Riskannya gini, kita harus sangat memahami informasi apa yang harus kita tonjolkan di satu halaman itu. Takutnya kita salah memprioritaskan. Atau yang harusnya dijabarin, malah kita tulis secara sederhana. Padahal itu sebenarnya kekuatan kita tuh di situ gitu. Jadi akan salah kalau nulis CV itu ngejar halamannya. Jadi saya saranin kalau Oke. nulis tuh di Word tulis sampai ke bawah, baru nanti mikirin penataannya gitu. Itu terkait dengan halaman gitu ya. Itu mungkin nanti bisa bikin beberapa versi Pak kalau memang mau lanjut seperti ini, atau nanti di dua halamanin gitu. Mungkin Hmm. informasi yang saya Siap. lihat yang masih bisa ditambah mungkin organisasi, kepanitiaan, prestasi gitu mungkin bisa dimasukin. Nah, setelah Hmm. ini yang saya jelaskan adalah karena Bapak adalah orang yang punya pengalaman kerja banyak gitu ya. Di masing-masing Hmm. deskripsinya yang di balas saya numbering ke bawah itu seringlah masukkan angka. Oke. Daripada kita langsung nulis men, uh, tugasnya ngapain aja gitu kan gitu, mencapai target sales Iya. bulanan gitu,
mending langsung sebut aja gitu. Untuk apa job desk-nya gitu. Berjualan ini di area sini gitu kan. Mencapai penjualan sales mengejar penjualan sales sekian rupiah per bulan gitu-gitu. Nanti akhirnya bisa selanjutnya bisa langsung menjelaskan terkait dengan prestasi kita di jabatan tersebut gitu. Aku paling gampang nyontoin sales ya karena aku orang sales juga gitu. Bahwa kita pada saat menuliskan prestasi gitu ya, prestasi itu saya saranin dari 3 hal, Pak. Kita bisa sebut prestasi itu dikonversi harus ada angka bersatuan. Contoh misalkan prestasi itu kayak gini. Berhasil menjual 100 unit motor per bulan gitu. 100 unit itu kan angka ada satuannya gitu. Atau ada angka bernilai, angka ada satuan nominalnya. Misalkan pencapaianmu apa ditulis di situ misalkan gitu ya. Menjual rata-rata 100 unit motor per bulan senilai sekian miliar gitu. Itu lebih menarik daripada mencapai target. Mencapai target gak ada angkanya. Angka itu menarik banget untuk pengalaman kerja gitu. Selalu munculkan angka saja tidak masalah. Nah, tadi ya ada angka yang ada satuannya, sekian unit, sekian buah, sekian lembar, sekian cabang, sekian outlet gitu-gitu terserah. Yang kedua adalah atau sekian produk itu, yang kedua adalah angka yang ada nominalnya, sekian rupiah, sekian dolar gitu ya. Nah, setelah ada angka bersatuan, ada angka bernominal itu ya, pokoknya. Yang ketiga adalah pertumbuhan, growth gitu. Perusahaan kan nggak cuma nyari omset, tapi kan pertumbuhan omset gitu. Sehingga harus ada, kita boleh masukin ini growth gitu sebagai prestasi. Growth apa? Ya bisa growth angka bersatuan atau growth nominal gitu. Prestasinya apa? Gitu. Mampu meningkatkan omset tahunan gitu dari sekian miliar tahun 2020 menjadi sekian miliar tahun 2021 gitu. Itu kan prestasi. Gitu. Gitu. Atau mampu membuka cabang dengan rata-rata bulanan meningkat misalkan. Biasanya bulan lalu sekian franchise, sekian cabang, sekian tenan, sekian klien gitu. Tahun ini ada sekian klien gitu-gitu. Keluarkan angka itu semua gitu. Ini nggak usah dicatat, nanti videonya saya upload gitu. Bukan di job desk. Job desk itu angka yang kita kejar gitu kan. Nanti ada tulisan achievement atau prestasi, pakai bahasa Inggris ya ini ya CV-nya ya. Ya, achievement titik 2 gitu, ke titik 2 itu. Jadi beda. Jadi isinya tuh tempat, jadi ada nama perusahaan, periodenya kapan, kita sebagai apa, terus ada kayak ringkasan job desk gitu ya, tanggung jawab, terus bawahnya adalah pencapaian gitu. Jadi cara nulisnya pencapaiannya nggak usah jadiin satu judul, pencapaiannya mengikuti pengalaman kerja. Jadi kelihatan masing-masing jabatan kita tuh kita selalu berprestasi. Prestasi itu nggak harus yang dapat piala, piagam, duit, terkenal gitu, nggak usah. Kita mengukur kita sendiri boleh. Kalau memang ada kan nggak harus sifatnya. Tapi kalau bisa tadi dikonversi jadi angka itu udah jelas gitu, daripada kayak misalkan nulis mampu begini, tapi keluarin angka gitu. Itu akan sangat menarik gitu. Itu memang angka profesional seperti itu gitu ya Pak ya. Gitu. Terus yang lain misalkan kalau mau dimasukin ya organisasi misalkan, nggak harus di kampus, mungkin di luar atau kepanitiaan atau volunteer, ada komunitas apa gitu. Tapi menurut saya lebih ke situ sih. Ini dari CV-nya tuh menurut saya tuh cuma masalah di pemilihan font, warna, kalau informasinya udah cukup, terus sama nulis prestasi aja kalau mau dibikin resume gitu. Itu sih Pak. Kalau Pak, aku mau tanya, kalau misalnya ada yang bilang untuk soft skill dan hard skill itu ditaruh juga di CV, kira-kira tepat nggak Pak ya? Kalau tepat boleh, tepat. Cuman aku caranya gini Pak, banyakin technical skill-nya, hard skill-nya. Gitu. Jadi soft skill nggak usah banyak. Soft skill itu boleh nggak apa-apa, nggak usah juga nggak apa-apa. Karena kan kita digaji berdasarkan technical skill. Dan soft skill itu akan terbentuk pada saat kita mahir melakukan technical skill yang dilakukan secara berulang gitu kan. Kita biasa ngetik gini, terus bikin ini itu, terus bener akhirnya kita jadi orang yang teliti, mampu bekerja di bawah tekanan. Itu kan kebentuk dari pengulangan technical skill. Ya masukin technical skill-nya aja. Karena technical skill itu merupakan keyword ya, misalnya di lowongan kerja itu suka ada tulisannya tuh, itu kualifikasinya harus mampu ini. Nah itu technical skill dimasukin nggak apa-apa
dibikin satu menu sendiri gitu. Skills gitu aja, skills terus ditulis bullets ke bawah gitu, nggak usah ada persentase, nggak usah pakai simbol-simbol gitu ya, nggak usah pakai Iya. bintang-bintang gitu, per poinnya saja gitu. Kemampuan bahasa juga skill, kemampuan komputer skill, kemampuan komunikasi skill, software skill gitu, atau teknik-teknik ya, teknik menjual ini, atau ilmu-ilmunya itu, account payable, account receivable gitu-gitu, auditing tax gitu-gitu, atau pembuatan laporan keuangan lah, atau apa gitu misalkan, eh, jualan online gitu, itu kan teknik teknis banget ya gitu gitu. Kalau sertifikasi Pak, Sertifikasi boleh dimasukkan. pelatihan. Ya, sertifikasi boleh dimasukkan. Jadi sertifikasi training gitu dimasukkan boleh. Untuk penulisan pengalaman kerja, pendidikan, organisasi, sertifikasi gitu ya. Silahkan tuliskan dari yang terkini. Jadi yang tulis paling atas tuh yang terbaru dulu. Update ya. Oke. Yang 2021 dulu Desember baru mundur gitu. 2021 paling atas terus ke bawah gitu. Kerja juga begitu dari yang terkini. Sebenarnya sih nggak harus begitu. Sebenarnya tuh alurnya maju mundur gitu. Yang penting konsisten. Kalau kita nulis dari yang pertama, ya udah semua dari yang pertama, yang terakhir terakhir gitu. Tapi akan lebih memudahkan yang baca kan. Kemampuan terkinimu apa gitu. Makanya disodorin di atas gitu. Dan nanti kalau misalkan Bapak pengen CV-nya diubah formatnya, isinya tuh udah bener, cara nulisnya udah bener gitu ya. Kalau mau diubah formatnya, karena udah memiliki pengalaman kerja, jadi pengalaman kerja tuh muncul di atas gitu. Jadi setelah foto informasi pribadi ada pengalaman kerja dulu. Baru nanti di bawahnya pengalaman training gitu. Gitu. Baru nanti pendidikan, organisasi, skill mungkin di samping atau gimana boleh. Gitu. Kalau ada referensi boleh gitu. Ada prestasi boleh. Ada publikasi tulis gitu. Pokoknya semua yang ada di LinkedIn itu bisa masukin ke CV. Semua yang ada di LinkedIn, menu-menunya itu bisa masukin ke CV. Kayak gitu. Gitu. Nah, dari tanya jawab ini ada pertanyaan nggak Pak yang terkait dengan karena saya ngeliat CV-nya Bapak tuh nggak ada yang isinya salah ya, dalam arti isi salah ya gitu. Cuma biar lebih menarik saja kalau kita punya pengalaman kerja tuh harus fokus ke sana dan munculkan banyak kata kunci gitu. Gitu. Target, sampaikan target, keluarin angka kalau memang boleh atau kita tahu gitu. Kalau memang itu rahasia perusahaan, estimasi bulanannya berapa terus gitu. Gitu. Atau berhasil ada klien berapa, sebut aja angka rata-rata kalau enggak gitu. Gitu. Angka-angka ditembak-tembak seperti itu udah lebih dari cukup. Nah setelah saya anggap CV Bapak udah benar ya, pastikan setiap informasi yang ada itu diekstrak ya, dikopas ke LinkedIn misalkan. Kalau pakai LinkedIn ngelamarnya, atau pakai Jobstreet, kopas ke Jobstreet gitu. Setelah dikopas ya sudah, setelah itu tinggal dalam tanda kutip banyakin aktivitasnya aja pakai LinkedIn. Aktivitas ya apa? Ya banyak, lamar kerja lewat menu jobs yang di atas ya gitu. Atau lihat yang postingan-postingan teman-temannya, terus apalagi ada influencer nulis apa, ikutan nimbrung komen gitu. Ada komunitas apa, grup-grup gitu ya, masuk ke dalamnya. Terus ada kita bisa bikin postingan sendiri gitu. Bapak pengalaman kerjanya banyak gitu, banyak ilmu-ilmu ada di dalamnya gitu ya. Tadi mungkin saya sedikit terlewat bahwa gimana cara nulis skill. Bayangin aja dari gini. Skills itu harus atau pasti diperoleh setelah kita selesai melakukan sesuatu. Jadi bayangin aja. Kemarin tuh saya kerja di sini. Nah, skill apa, kemampuan apa yang cuma dimiliki sama orang yang kerja di situ dengan jabatan itu gitu. Nanti mikir lagi perusahaan sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya tuh perusahaan ini jabatannya ini. Skill apa yang cuma dimiliki anak yang pernah jabat itu gitu. Mundurin lagi nanti. Pengalaman pendidikan gitu ya. Orang kemampuan apa yang cuma dimiliki sama anak jurusanku gitu. Kemampuan apa yang cuma dimiliki sama orang yang pernah ikut seminar atau sertifikasi ini gitu. Karena itu pasang-pasangan gitu. Jadi sehingga nggak ada soft skill yang sifatnya itu general kayak Microsoft Office, Canva gitu, nggak muncul itu doang gitu ya. Pasti ada skill-skill yang diturunin dari itu gitu. Terus yang kedua nggak banyak skill yang sifatnya soft skill. Nulis soft skill boleh, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Yang karena kita akan kata kunci banyak tuh di technical skill itu. Software atau nama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu-gitu. Boleh gitu. Gitu.
Ada lagi nggak Pak dari sesi general ini yang mungkin belum terjawab dari CV-nya Bapak? Ini mungkin kayaknya nggak perlu yang detail-detail ya, karena saya ngelihatnya cuma itu sih Pak, bukan ada yang kayak detail banget yang gimana gitu. Oh ya, terakhir Pak, Hmm. kalau misalnya saya berangkat itu dari marketing staff terus promote ke supervisor, itu untuk perjalanan saya sebagai staff itu tetap dicantumkan atau Cantumkan, bagaimana? Karena kan cantumkan. oh, dicantumkan ya. Nama perusahaan paling atas PT ABCD, ya kan? Iya. Oke. Terus habis itu di Oke. bawahnya tulis dulu tadi supervisor apa dalam kurung misalkan periodenya kapan. Terus ada job desk, ada prestasi. Terus agak spasi Ya. dikit, posisi lagi langsung. Tadi staff dalam kurung periodenya kapan. Jadi kepalanya tuh namanya satu, PT-nya cuma satu, tapi breakdown dalamnya tuh ada Iya. gitu. Oh, ya, I see, I see. Gitu. Ya, ya. Nah, isinya tetap. Jadi kepalanya satu tuh langsung nama PT aja gitu. Mau Iya. dikasih periode yang total boleh, tapi nanti yang di bawah ada periode kecil-kecilnya, ada breakdown job desk sama prestasi. Aku saranin selalu nyantumin prestasi Siap, siap, gitu. siap. Oke. Gitu. Siap, Pak. Oke, ada lagi nggak Pak terkait dengan ini simple soalnya punya Bapak tuh bukan yang kayak susah gitu gitu. Enggak, itu cuma masalah itu aja. Paling tadi yang saya mau pengen sharing itu adalah aktivitasnya, aktivitas ngelamar kerjanya. Silahkan ditarget Pak, sebut angka sehari saya harus ngelamar berapa gitu. Gitu. Jangan Oke. itu, oke. Terus habis itu pakai semua platform yang ada. Jangan cuma ngandalin satu. Misalnya Bapak ada di grup saya nih, lewat locker yang ada di WA. Boleh. Terus nanti cari sendiri di LinkedIn, cari sendiri di mana, di target. Saya sehari 100 lamaran. 100 lamaran saya bagi jadi 5 platform misal. Lewat grup WA, lewat LinkedIn, lewat Glints misal, nanti ada yang lewat Jobstreet, ini lewat mana? 20 20 20 20 20 misalkan. Kejar terusan gitu. Tapi disesuaikan dengan jadwal pribadi lo ya, gitu kan sambil ada kesibukan Siap. gitu. Itu Oke. bisa sih gitu. Lebih ke arah sana. Nanti pastikan dulu ya Pak, setelah CV-nya dibenerin, langsung diupdate ke LinkedIn. Gitu. Jadi Kalau isi-isinya. surat lamaran itu tetap dibuatkan sebuah PDF atau di badan email aja, Pak? PDF ada sih. Jadi kalau mau dibikin surat lamaran, jadi ada body email, tapi tetap ngelampirin lamaran, boleh nggak? Boleh, gitu. Oh gitu ya. Siap. Gitu, nggak apa-apa. Itu sifatnya nggak apa-apa, karena ibaratnya kalau PDF itu di-download kan halaman depan kan surat lamaran. Seolah-olah kita langsung nyampein maksud kita. Walaupun kita sudah nyampein di email, tapi kalau misalnya udah ke-download kan itu Ya, nggak apa-apa. kebaca juga ya. Mm-mm. Disatukan semua PDF PDF dalam disatukan, satu satukan ya. Oke, satukan, oke. satukan Siap. saja. Nanti tergantung ya yang dilampirin apa, sesuai yang diminta Pak. Jadi ada dua, ada yang dia mintanya detail. Kalau mintanya detail, ikutin langsung. Tapi kalau misalkan yang diminta Hmm. nggak detail, misalkan kirimkan lamaran ke sini, kirimkan CV ke sini, ya nggak cuma lamaran doang kan. Kalau walaupun dia ngomong kirimkan lamaran, nggak cuma surat lamaran doang Hmm. kan. Kalau kirimkan CV ke sini juga nggak Oke, cuma CV gitu. Tetap ada CV, oke, oke. lamaran CV, ijazah, transkrip, atau lamaran CV sama sertifikat-sertifikat kita gitu, atau portofolio kita gitu di awal-awal. Jadi Siap, siap. informasi pribadi nggak usah dilampirin kalau memang sejak awal nggak diminta gitu. Hmm. Oke. Gitu, gitu sih Pak. Ada lagi nggak Pak yang pengen didiskusikan di sesi general atau mungkin yang spesifik kalau ada yang pengen Bapak diskusikan. Tapi kalau memang sudah kejawab, saran saya ya kerjain dulu sih yang tadi sih, biar step by step kan gitu. Untuk IPK nggak perlu dicantumkan, Pak ya? Berarti? Boleh Apa dicantumkan, langsung boleh lihat nggak? dari? Kalau mau dicantumkan nggak apa-apa, Oke. masukin aja. Berapa out of berapa gitu. Ya, oke. Nah, Siap. tapi kadang kan ada Oke. yang kayak oke mungkin nggak terlalu tinggi atau gimana ya, silahkan nggak apa-apa kalau nggak mau dimasukkan. Tapi ibaratnya IPK itu cuma kayak kunci awal itu kalau yang fresh grade. Tapi kalau kita sebagai orang udah kerja, nanti kita akan dilihat di kerjaan kita gitu. Makanya sehingga porsi di CV kita tuh bener-bener nge-breakdown pengalaman kerja gitu. Ya, ya, ya. Value-nya di situ ya. Value kita di situ. Kalau fresh grade itu dia value-nya tuh keseimbangan antara prestasi akademik dan non akademik. Nih PK saya, nih kampus saya bagus gitu ya. Tapi selain saya sibuk kuliah dan ada prestasi akademik nih, non akademisnya saya juga ada nih prestasi-prestasinya ini gitu.
Gitu. Ya, Jadi ya, ya. pamer ininya. Tapi kalau kita pengalaman kerja, kita pamerin pengalaman kerja kita, kemampuan detailnya, prestasinya, sama training-training sertifikasi penunjang, baik itu in-house di perusahaan itu maupun yang kita cari sendiri di luar. Gitu. Oke. Lebih ke sana. Ya, ya. Kalau misalnya ini profil diri kita itu perlu dijelasin di CV nggak ya? Apa Kalau mau cukup dijelasin, mendengarkan? kalau mau dijelaskan boleh. Nanti itu jadi ringkasan ya, summary gitu. Gitu. Summary, Boleh oke. boleh dibikin summary ditaruh di atas gitu, boleh gitu. Summary itu yang penting gambarin 3 hal. Anda itu siapa? Anda itu sudah melalui apa saja? Anda sekarang bisa apa gitu, menguasai apa gitu. Jadi kayak mungkin sedikit mengulang yang ada di bawah karena di bawah itu kan kayak di breakdown gitu ya, di atas itu kan kayak ringkasan. Ya, Nggak apa-apa lebih lengkap sampaikan ya. gitu. Saya adalah seorang Oke. lulusan jurusan ini universitas dengan IPK sekian misalkan gitu. Saya seorang lulusan jurusan ini universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 10 tahun gitu. Sebut jenderal gitu. 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 Sekian Siap, siap. tahun saya di sektor ini atau di bidang ini, sekian tahun saya di bidang ini, sekian tahun di bidang ini. Saya memiliki pemahaman terkait bidang ini. Saya juga memiliki keahlian keterampilan terkait dengan pengoperasian, sebut software, hardware maupun suatu processing gitu. Kemampuan Oke. saya didukung dengan kemampuan komunikasi bahasa asing yaitu bahasa ini dan ini gitu. Udah kayak gitu. Jadi nggak muncul kata-kata soft skill tuh nggak muncul. Saya semangat, saya mampu bekerja individu dan tim, saya orangnya ini nggak ada itu kata-kata kayak gitu. Oke. Salah. Gitu. Ada lagi nggak Pak? Sementara itu dulu ya Pak Sudah. ya. Silahkan dibuat dulu. Berarti kita nggak usah yang sesi detailnya udah kejawab lah ya. Tadi saya coba konversi ke sana. Oke. Nanti ini aku upload ke YouTube. Nanti silahkan ditonton berkali-kali kalau masih ada yang lupa. Atau mungkin nanti Bapak bisa Oke. nonton dari hasil sharing teman-teman yang lain gitu ya. Siap. Oke Pak. Oke. Paling sementara itu dulu saya akhiri. Kalian. Terima kasih Pak. Enggak. Selamat sore Ya, Pak. sore.